wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nindya Rohmadi dari kelas 2 DTKI dengan NIM 16012300226. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penerapan atau penggunaan algoritma pada kehidupan sehari-hari. Sebelum pada penerapan algoritma pada kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa arti algoritma atau pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Atau logis merupakan kata kunci dalam sebuah algoritma. Langkah-langkah di dalam algoritma harus logis. Ini berarti hasil dari urutan langkah-langkah tersebut harus dapat ditentukan, benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar dapat menghasilkan hasil yang salah. Selanjutnya ada 3 dasar utama dalam algoritma. Yang pertama ada algoritma sekuensial, adalah suatu perintah yang bisa tersusun secara sistematis dan berurutan agar nantinya bisa menampilkan beberapa instruksi tertentu secara khusus. Yang kedua ada algoritma perulangan atau looping algorithm, merupakan suatu perintah yang bisa digunakan agar bisa mengulang beberapa banyak perintah dengan cara memperhitungkan beberapa syarat khusus. Yang ketiga ada algoritma percabangan atau bersyarat, yaitu suatu perintah yang bisa berguna dalam memilih salah satu dari beberapa pilihan yang sudah ada. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat algoritma. Pada dasarnya, fungsi utama dari suatu algoritma adalah agar mampu memecahkan suatu masalah. Sedangkan fungsi dan manfaat lain dari algoritma adalah sebagai berikut. A. Agar bisa membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan juga besar. B. Agar bisa mempermudah suatu program yang dapat menyelesaikan masalah tertentu. C. Bisa digunakan berulang kali dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. D. Membantu menyelesaikan suatu masalah dengan logika dan juga sistematis. E. Agar bisa meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. F. Agar bisa melakukan pendekatan top-down dan divide and conquer. G. Agar memudahkan pembuatan program yang lebih rapih dan juga berstruktur. Selanjutnya ada dasar penyusunan algoritma. Yang pertama ada Finance mengatakan bahwa suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi setelah memproses sejumlah langkah. Yang kedua ada Definitenance mengatakan bahwa setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga ada input. Input atau masukan merupakan suatu besaran yang diberikan. Yang keempat ada output. Output atau keluaran merupakan besaran yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan masukan. Yang kelima ada efektif. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif dalam arti semua operasi yang dilakukan oleh algoritma harus sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas. Selanjutnya adalah contoh penerapan atau penggunaan algoritma pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya adalah algoritma mengirim surat ke kantor pos. Langkah pertama, memulai. Kedua, siapkan kertas dan kartu ucapan. Ketiga, siapkan amplop. 4. Siapkan alat tulis. 5. Mulai menulis ucapan. 6. Masukkan kertas ke dalam amplop. 7. Lem amplop. 8. Tulis alamat tujuan di belakang amplop. 9. Apakah ada perangko? Jika ada, tempel perangko. Jika tidak ada, beli dulu. 10. Tempel perangko. 11. Pergi ke kantor pos. 12. Poskan surat tersebut. 13. Selesai. Yang kedua ada algoritma kirim paket. Yang pertama,
buka e-commerce, tempat membuka toko. 2. Masuk ke bagian penjualan. 3. Cetak detail pesanan lengkap dengan bagian pengiriman yang memuat nama, alamat, dan nomor telepon penerima. 4. Pastikan jasa pengiriman yang dipilih oleh pemesan. 5. Kemas paket dengan rapi. 6. Tempelkan label pengiriman yang sebelumnya sudah dicetak. 7. Datangi kurir untuk memastikan operasional. 8. Jika tidak buka, ubah data jasa pengiriman dan print ulang label ke pengiriman baru dan serahkan paket ke kurir. 9. Jika ia buka, serahkan paket ke kurir. 10. Kurir akan memasukkan data ke dalam sistem. 11. Lakukan pembayaran sesuai dengan skema yang telah dipilih. 12. Kurir akan mencetak struk berisikan nomor resi. 13. Nomor resi sudah bisa dicetak. 14. Selesai. Ketiga, ada algoritma berwudu. 1. Pertama-tama adalah niat berwudu. 2. Membaca basmalah. 3. Nyalakan keran air. 4. Membasuh kedua telapak tangan. 5. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali. 6. Membasuh muka sebanyak 3 kali. 7. Membasuh kedua tangan sampai ke siku yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Demikian pula yang kiri sebanyak 3 kali. 8. Mengusap kepala sebanyak 3 kali. 9. Kemudian membasuh daun telinga sebanyak 3 kali. 10. Membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki yang kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Demikian pula yang kiri sebanyak 3 kali. 11. Matikan keran. 12. Membaca doa sesudah wudhu. 13. Selesai. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.